Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat KUA. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi dalam podcast Lajuati Insani yang diselenggarakan oleh Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Norwegian Center of Human Rights Oslo Coalition. Nah, pagi ini kita punya narasumber yang sangat-sangat concern pada masalah anak. Ini kita punya Ibu Wahyu Hasanah. Apa kabar Bu Wahyu? Alhamdulillah baik. Oke Bu Wahyu ini penyuluh ya. Sekarang tugasnya di mana ya Bu ya? Di KUA Tegalrejo. KUA Tegalrejo. Sejak kapan Ibu menjadi penyuluh, kemudian Ibu concern pada masalah anak? Mungkin Ibu bisa sharing sedikit di sini. Baik. Saya concern di penyuluh itu sebenarnya di tahun 2008. Di awalnya saya diangkat jadi penyuluh dari honorer dari tahun 2005 oleh kepala KUA sendiri waktu itu Pak Khairuddin. Beliau memberikan surat untuk menjadi penyuluh agama non PNS pada waktu itu. Kemudian saya kan ada tugas, kalau jadi seorang penyuluh itu ada tugas yang namanya identifikasi potensi wilayah ya. Harus wilayah mana sih yang akan kamu jadikan sebagai pokok binaannya. Karena saya berada di Tegalrejo, saya tinggal juga di wilayah Tegalrejo, saya mencari mana sih yang seharusnya bisa membutuhkan ini. Ternyata di tahun 2006 2007 itu saya masih hanya ngajar TPA saja. Ngajar TPA, ngajar ngaji dan sebagainya. Tapi muncullah beberapa aduan permasalahan itu di sana kompleks loh. Di sana ada kampung yang belum tersentuh gitu kan. Kemudian tahun 2008 saya mulai ini fokus intent penyuluh yang tidak hanya di ranah TPA saja, ngaji saja, tetapi mulai fokus kepada ini harus lebih lah, saya harus keluar dari zona nyaman jadi seorang penyuluh yang itu, tapi saya harus bagaimana edukasinya ada, advokasinya ada, informasi juga ada. Oke, jadi selama Ibu bertugas tadi berarti semula bukan hanya ya, sebenarnya justru dengan mengajar TPA jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Ibu ini berkaitan dengan anak ya, karena kita memang diskusi mengenai hak anak dan juga bagaimana sih apa yang bisa dilakukan oleh pegawai KUA kaitannya dengan hak anak. Nah, yang dari tugas Ibu selama ini, apa yang Ibu sudah lakukan? Kasus-kasus mungkin apa yang Ibu tangani, Ibu dampingi kaitannya dengan anak di daerah binaan Ibu. Ini sebenarnya kalau kasus itu pada waktu itu saya waktu masuk itu kasusnya itu memang ada banyaknya anak-anak yang di pinggir jalan. Anak-anak eksploitasi yang mereka diperlakukan oleh orang tuanya untuk ngamen di jalan, kemudian anak-anak yang mendapatkan penelantaran, orang tuanya lebih bekerja, kemudian anak-anak ditinggalkan di rumah dengan kondisi yang sekolahnya broken, maksudnya di DO tidak lanjut dan keluarga yang seperti itu. Jadi saya fokus intent di situ. Awalnya adalah kasus KDRT. Jadi awal pertama kali saya menjadi seorang penyuluh, saya itu langsung ikut bantu waktu itu membantu menangani anak korban KDRT sampai meninggal. Jadi anak itu masih usia 6 tahun bukan 6 tahun kurang, tapi karena beliau posturnya lebih tinggi, gede seperti anak, dia diperlakukan tidak bagus. Dia itu sebenarnya digadekan. Digadekan bagaimana Bu? Jadi maksudnya? Di tempat yang saya bina itu ada anak-anak yang dipekerjakan dengan cara kamu harus mendapatkan uang paling enggak 250.000 dengan cara ngamen gitu ya. Kalau dia tidak mau, nanti kamu ikut ibu sana. Jadi diajak seorang ibu, anak itu ikuti nanti misalnya ngamen, dia situ ngikuti sebagai alat untuk biar orang itu punya rasa iba, oh dia punya anak toh gitu. Anaknya yang memang soalnya yang meninggal itu memangnya anaknya agak sedikit sindrom berkebutuhan Down syndrome. Jadi nggak diajak oleh orang itu digadaikan. Jadi satu hari dia menyewa anak itu 10.000.
Jadi diajak seperti itu, diajak ngamen. Nanti dia dapat penghasilan memang luar biasa, karena siapa sih yang nggak iba punya anak yang seperti itu diajak ngamen gitu kan ya. Akhirnya diajak. Kemudian terjadilah konflik karena dia tahu, orang tuanya tahu, oh ternyata anakku diajak seperti itu toh. Tak pikir dia hanya diajak dimomongkan aja, tapi terjadi orang tuanya tidak terima. Akhirnya terjadi konflik. Ya sudah, itu awal-awal kita selesaikan. Terus yang kedua ini yang kedua yang lebih parah, anak 3 tahun yang dipinjam oleh orang, bukan dipinjam, ditinggal ibunya ngamen gitu ya, tapi dititipkan oleh seorang nenek yang usia itu belum begitu sepuh ya, sekitar 60 tahunan. Dia juga sama, satu hari itu 10.000 dia nitipkannya. Jadi kalau dia nitipkannya pada 1 minggu baru dikasih ya, jadi dapatnya 60.000 nanti dikasihkan ke nenek itu. Ternyata waktu itu penghasilan tidak begitu banyak sehingga anak itu tidak bisa diambil, jadi tergadekan. Dan si nenek ini merasa, kamu bukan anakku, dan ibu nggak mau bayar saya, ya udah aku perlakukan seperti apa yang aku mau. Dipukul, disitukan sampai waktu itu saya lihat dia mandikan pakai dayung, dipukul cak gitu. Ya anak sampai meninggal seperti itu, dan dinyatakan di kepalanya terkena benda tumpul sampai meninggal. Itu kasus yang membuat saya harus ambil langkah gitu. Waktu ibu, yang ibu lakukan apa? Saya pada waktu itu langsung lapor polisi pada waktu itu, bahwa saya menyatakan saya saksi inti, saksi yang melihat semuanya, tetapi suara saya nggak terdengar. Pada tahun 2009 pada waktu itu suara saya nggak terdengar karena polisi hanya mau ya, nggak cuma satu, ada bukti-bukti yang lain gitu, ada foto misalnya sebagai, dan waktu itu nggak siap gitu. Saya terdengar. Kemudian kita saya berusaha untuk ketika ada seminar misalnya tentang perlindungan anak, saya menyuarakan, ada undangan di mana saya menyuarakan supaya orang mendengar bahwa ini loh, aku pengen butuh teman, aku nggak bisa sendiri. Kemudian suara saya terdengar ternyata. Dari saya cerita ke A, cerita ke B, cerita ke C, akhirnya terdengar di LPA, Lembaga Perlindungan Anak DIY. Mereka terketuk dengan cerita saya, kemudian coba mau seperti apa. Kita lihat, saya diundang di sana, ternyata di situ sudah ada itu tuh yayasan bersama, yang yayasan internasional juga dari Save the Children itu. Kita bersama buat konsorsium, sehingga di situ terbentuklah dari 3 lembaga yang bersama-sama. Mbak, kamu sebagai Val Project-nya yang melakukan, kami yang mendanai. Di situ saya membuat program, Bu. Itu program-programnya seperti apa, Bu? Programnya satu yang kita buat adalah anak itu dibuat rumah nyaman. Jadi di dekat masjid, ya di dekat masjid itu ada gedung TPA yang memang kita gunakan, tapi anak-anak itu kan kalau hanya TPA saja mereka bosen kan. Akhirnya kita buat rumah nyaman. Jadi Sabtu Minggu itu ada nari-narinya, kemudian ada pojok membacanya, ada tempat curhatnya. Kita buat anak-anak yang agak besar-besar itu, yang sudah remaja, terkait dengan beberapa korban, kita buat diajari. Ada yang nyulam, kemudian ada yang keterampilan buat, ya ada keterampilan seperti itu. Jadi di pojok itu kita agak lebar sih, rumah sekitar panjangnya itu sekitar hampir 20 meter, lebarnya sekitar 7 meter. Kita gunakan beberapa tempat untuk rumah nyaman anak-anak. Dan di situ kita selalu berkumpul karena hari-hari kami saya habiskan memang di situ. Jadi tidak hanya TPA saja, tetapi juga hari-hari di mana mereka pengen di situ, nanti kita di situ. Sering banyak ngumpulnya. Anak-anak itu dimarahi misalnya di rumah, dia tidak mendapatkan perlakuan yang baik di sana, tapi mereka bisa berkumpul di situ bersama kami sebagai inilah yang buat kamu bahagia di sini bersama teman-temanmu. Itu berarti yang terlibat kan bukan hanya dari ibu sebagai penyuluh, tapi stakeholdernya banyak. Itu tadi ada dari LPPA, LPA, kemudian dari KUA, kemudian dari apakah ada Bu dari misalnya dari Pemda atau Pemkot gitu, ada nggak Bu keterlibatannya? Di luar LPA tadi, walaupun LPA tuh bagian dari Pemda juga. Kalau awal-awal memang belum ya. Terus mereka lebih fokusnya ke tadi yang saya jadi tadi sama Dinas Sosial DIY itu ya. Dinas Sosial DIY. Ya. Kemudian karena saya juga masih menyuarakan bahwa saya butuh bantuan dari pemerintah kota, karena bagaimana caranya supaya wilayah kami itu memang betul-betul terlepaskan dari kekerasan terhadap rumah tangga, anak-anak lepas dari eksploitasi, anak-anak itu bisa nyaman, bagaimana menjadi seorang anak, dia bisa menerima hak-haknya, dia hak hidup, dia dapat perlindungan, dia bisa bebas berpartisipasi, dia dapat berkembang secara usianya itu.
Akhirnya tambahan juga waktu itu kami diajak di wilayah kami menjadi kampung ramah anak, dibantu oleh Pemkot, kita memberikan dana yang luar biasa, membuat kami tambahan, kita membuat kegiatan, ada camping, kemudian kita membuat sanggar, kita membuat pojok mengaji namanya pojok mengaji cerita. Jadi di situ ada tempat dia menceritakan apa yang itu menjadi sesuatu yang menarik. Di sana anak-anak lebih nyaman di situ. Jadi ada sisi agamanya, kita gini, lebih ke kita membahasakan ke anak dengan bahasa agama tapi tidak langsung. Jadi anak itu nyaman, tidak takut aku nanti kalau di situ harus pakai kerudung ya gitu. Tapi awal-awalnya memang anak-anak belum mau ya. Terus kita arahkan, lama-lama mereka tahu bahwa artinya kerudung ternyata menjaga aku. Artinya masjid itu kita susah sholat di masjid, tapi ternyata kita nyaman dekat dengan adzan, dengan sholat. Akhirnya dia tahu, ternyata sholat itu menenteramkanku gitu. Oke, itu kalau bicara anaknya tadi ada program untuk anak. Nah, tapi kan tentu anak itu kan punya orang tua ya, Bu ya. Kalau Ibu sendiri dari pengalaman Ibu, ada nggak sih intervensi juga ke orang tuanya? Misalnya program untuk orang tuanya. Tadi kalau anak kan ada rumah aman, tapi kan begitu anak kembali ke rumah punya orang tua yang mungkin tadi ya punya peluang melakukan KDRT atau eksploitasi. Nah, ada nggak Bu yang juga yang Ibu lakukan untuk semacam memberikan bekal pada orang tua tuh tentang anak? Ada Bu. Jadi kami juga memberikan parenting ya. Jadi di tempat kami ketika bukan hanya anak saja yang kita berikan edukasi, tapi juga orang tua kita undang. Kita undang dengan parenting, namanya parenting sebenarnya. Lebih ke bagaimana mengumpulkan para orang tua ini, lebih ke ibu-ibu. Awalnya karena susah ya ngundang bapak-bapak. Baru aja tahun ini gerakan ayah mengambil rapat itu baru tahun ini. Kalau kemarin susah kita menggerakkan ayah. Jadi ibu kita undang. Kemudian di situ kita kasih parenting bagaimana apa sih kesehatan reproduksi untuk anak remaja, kesehatan reproduksi untuk ibu-ibu, kemudian psikologi tentang keluarga, bagaimana tumbuh kembang anak dalam keluarga, anak harus mendapatkan haknya, itu juga kita kasih. Terus juga yang paling terpenting adalah di mana momen yang paling disukai adalah momen ketika mereka mampu mengungkapkan perasaannya. Kadang mereka memperlakukan itu hanya karena menahan emosi yang ada di rumah, dengan dengan suaminya, kemudian dengan keluarga besarnya, sehingga anak itu menjadi korban karena perilaku mereka yang tidak tepat. Akhirnya mereka kasih ruang curhat gitu kan, namanya curhatan mama. Dari curhatan mama itu kita buat tim 10-10. Jadi setiap 10 ada satu psikologi yang kita undang, 10 psikologi yang kita undang dengan momen yang tempatnya yang berbeda. Karena kita ngundang ya paling maksimal 30 lah, karena kita bekerjasama dengan 3 psikologi. Dan di situ ternyata ini berhasil. Karena mereka bisa menceritakan apa yang dia rasakan, mereka bisa menangis, mereka bisa mengungkapkan sebenarnya aku juga sadar kalau aku salah menaklukkan anak saya, tapi bagaimana mungkin saya harus melampiaskan ini tanpa ada tempat gitu. Mau cerita sama siapa? Sama tetangga mubal gitu kan. Kalau sama orang yang salah kan, kalau mau sama ke KUA takut nanti kalau saya ke KUA, wah di KUA ngapain dia datang, nanti image-nya berbeda. Akhirnya dari KUA juga kita teman-teman kita hadirkan juga yang khususnya para konsultasi itu ya, yang teman-teman penyuluh yang bidangnya konsultasi kita datangkan juga untuk di situ untuk mendampingi. Dan kita juga membuka peluang langsung ibu-ibu kalau misalnya malu di sini ada masalah bisalah ke KUA gitu. Tapi ini di sini juga kita berikan tempat supaya lebih dekat gitu ya. Ternyata itu yang efektif. Mereka bisa punya ruang bercerita, melampiaskan semua permasalahannya. Mereka bisa apa yang di sini yang harusnya mereka tidak menyimpan, tapi mereka ungkapkan, mereka punya teman. Intinya aku tidak sendiri lagi. Dan ternyata setelah itu pola pengasuhan berubah. Ibu lebih tenang, ibu lebih mendapatkan ibarat kata aku ada pengakuan selain dari suamiku, tapi aku diakui oleh teman-temanku di sana bahwa ternyata aku bisa. Ya, jadi sebenarnya kalau soal anak itu tergantung lingkungannya juga, orang tuanya juga. Nah, itu tadi kan Ibu sudah melakukannya sejak 2009. Terus saya sekarang anak-anaknya sudah jadi orang dewasa sebagian. Nah, ya apa sih perubahan signifikan yang bisa Ibu lihat? Kan Ibu ngawal ya dari mereka mungkin masih sangat kecil sampai sekarang mungkin remaja kemudian dewasa. Dari program-program tadi, kegiatan-kegiatan yang tadi, itu apa yang Ibu lihat perubahan yang signifikan? Oke. Ini yang menarik ini kan sebelum ada program itu nikah muda banyak ya. Anak SMP hamil, nikah. Bahkan
termuda tempat kami kelas 5 SD. Saya dihamili oleh bapak tirinya. Berarti masih 10 tahun atau 11 Iya, tahun? 11 tahun. Dia udah hamil, kemudian dia dipaksa ya, mau enggak mau. Sebenarnya kalau kita enggak nikahkan, tapi dinikahkan siri kan, gitu kan, sama laki-laki yang sebenarnya bukan menghamilinya, tapi karena dia hamil. Tahu ujung-ujungnya dia keguguran juga. Itu banyak. Ada sekitar 7 pada waktu itu, 7 sampai 8 yang nikah. Sampai kalau kayaknya nular gitu ya. Jadi kalau dia hamil 1, besoknya lagi ada lagi yang hamil sama. Jadi sebelum ada program itu tuh namanya program Gemati waktu saya kan ya. Jadi Gemati itu gerakan edukasi melalui 3 intervensi. Oke, kalau gerakan edukasi melalui 3 intervensi. Tapi kalau bahasa Jawa tuh Gemati itu adalah Gemati itu tresnani, ngopeni dengan hati-hati ya. Betul. Jadi itu sebenarnya itu Gemati itu ada artinya, ada singkatannya, tetapi tujuannya adalah gemateni. Ya ternyata dengan program Gemati itu nikahnya muda berkurang, dan anak-anak yang saya pegang ini supaya harapan saya tidak nikah di usia itu. Saya pantau betul, apa sih arti nikah muda itu nggak begitu, masa depan masih luas, nggak perlu kamu habiskan pertama dengan menjadi seorang yang mengabdi sama seorang laki-laki yang di usia kecil, tapi kita bisa mengabdi ketika kita sudah siap. Dengan saya menyatakan akhirnya mereka muncul ide, kayaknya asik ya Bu, kita sekolah lagi gitu ya. Kalau dulu tempat kami nggak ada yang namanya sarjana. Dari anak-anak yang kita ikut saya ini sudah bermunculan 4 sarjana. Sekarang tempat kami sarjana udah banyak. Di tahun 2009 nggak ada satu sarjana, cuma saya tok sama adik saya. Jadi keluarga saya yang sarjana itu keluarga saya. Saya, adik-adik itu muncul. Tapi kalau yang di sana belum ada. Ini baru bermunculan sarjana-sarjana yang baru-baru. Karena mereka ternyata sekolah lebih. Orang perempuan tuh kalau pinter dengan imannya maka dia akan terjaga ilmunya, terjaga hartanya kan itu. Saya berikan seperti itu, ternyata mereka bisa. Dan ini sarjana di beberapa tempat itu sudah, dan ada yang anak biar kami sekarang juga terima di CPNS gitu ya. Jadi bekerja di sana. Ada yang sudah jadi angkatan laut, ada di dosen. Itu sudah jadi anak binaan itu. Bedanya yang paling signifikan adalah mereka pola pikirnya menikah muda tidak harus menikah muda. Terus mereka harus mengembangkan dirinya. Dan kami, TPA kami sekarang juga bukan saya lagi, tapi udah anak-anak kami. Terus yang kedua yang ngurus masjid. Yang ngurus masjid juga bukan kami lagi, tapi mereka. Mereka mengabdikan diri, sekarang aku pengen jadi pengurus masjid. Ya, saya besar dari TPA. Saya besar dari masjid. Saya menjadi penyuluh teladan nasional juara di Jakarta dari masjid. Ternyata langkah saya diikuti, sehingga perubahan itu adalah anak-anak yang tadinya tidak begitu suka di masjid, tidak begitu suka, mereka sekarang suka di masjid. Anak-anak yang tidak begitu suka jadi guru TPA karena mungkin tidak ada masa depannya ya, tapi mereka bisa mengabdikan diri, nggak apa-apa aku jadi guru TPA aja. Entah, saya yakin mereka dalam pikirannya juga akan berpikir saya mau jadi apa, tapi saya yakin hidup itu adalah hasil dari pikiranmu. Ketika pikiran kamu positif, kamu memberikan sebuah harapan kepada diri kamu sendiri, maka harapan itu akan kamu capai. Makanya ketika kamu jadi guru TPA dan kamu yakin kamu akan menjadi seorang CEO mungkin ya, atau mungkin seorang direktur, atau menjadi orang yang hebat, tidak akan terjadi. CEO yang menyamar. Nah betul. Sekarang kan baru drakor dan derajat. Ya kita bahasa kita ikutkan kepada anak-anak kita sehingga saya akan diterima. Oke, sekarang geser Bu. Sekarang kan musimnya sudah serba gadget ya. Tentu saja kan masalahnya mungkin juga bergeser. Betul. Kalau masalah sekarang mungkin nikah mudanya sudah nggak ada. Tapi mungkin apa sih Bu yang membuat anak-anak itu semakin rentan di masa sekarang ini? Kalau yang Ibu hadapi. Kerentanan itu munculnya dari sini. Jadi ini dimulai dari mereka berkumpul bermain. Kan sekarang tidak bisa, mereka punya tim. Yang itu kerentanan saya berbahaya, mereka punya tim game. Mabar. Betul. Mereka tim satu rumah, kadang saya cari, kadang tak cari, ini kemana ini anak. Khususnya laki-laki mereka. Kalau dulu laki-laki banyak, sekarang campur perempuan. Itu yang rentan di situ. Gamenya 3, 1, 2, 3, 4, satu perempuan, satu di situ. Mereka game asik. Ya nge-game tanpa diawasi. Lama-lama game itu hilang. Anak perempuan ini jadi objek. Ya, awalnya dari situ. Yang kedua, tontonan. Tontonannya di sini sekarang kalau kita algoritma dari TikTok, algoritma dari Instagram itu kan menjawab pertanyaan anak kan. Ketika anak itu penasaran nih, bagaimana proses menjadi aku misalnya gitu.
maka akan muncul kan, sekarang apalagi muncul di Instagram itu, kalau kita lihat mereka menggambarkan sesuatu yang negatif, sesuatu yang unik menjadi sesuatu yang menarik. Ya. Nah itu ternyata dia cari nanti secara tidak langsung Instagram mereka menyajikan seribuan seperti itu. Asik, anak ngajak scroll aja, ternyata ini jawabannya, begini toh, aku harus begini. Itu semuanya yang pertama. Yang kedua, rentan mereka juga, orang tua kan sekarang tidak begitu peduli dengan anak ya. Mereka udah asik di dalam kamar, orang tuanya nggak tahu nih anak ngapain. Padahal nggak tahu kalau sebenarnya algoritma ini adalah mengabulkan semuanya ibu-ibu tanpa pantau. Jadi mereka cuman HP ya serahkan aja. Mereka bermain HP jam-jaman di kamar dibiarkan aja. Orang tuanya taunya ya anakku nang omah meneng kok anteng, daripada di luar sana jadi keliter di rumah. Padahal berbahaya justru ketika dia bermain dengan ini. Yang terjadi yang terakhir itu saya punya adalah mereka melakukan seks online. Anak-anak usia SMA melakukan seks online, dan saya baru tahu setelah ketika orang tuanya cerita, Mbak, anak tuh heran kenapa setiap pegang HP dia tuh selalu celananya dilepas. Saya waktu itu mempelajari, Bu, maaf, boleh nggak saya melubangi kamar anak ibu? Kita lubangi kamar itu, kita lihat ternyata betul dia melakukan seks online, dan itu berbayar loh, Bu, mereka beli. Dan itu terjadi di anak-anak kita. Rentannya sekarang dari sini apa yang mereka butuhkan semua ada. Dan itu anak kita SMP, SMA, perempuan, laki-laki melakukan semuanya. Seks online. Itu dari seks online. Yang kedua, kalau ketika mereka tidak kuat, mereka keluar dari rumah, terus ada yang menawarkan, mau nggak tak perlakukan seperti apa yang di seks online, kita bisa apa? Iya. Tiba-tiba kita kan hamil. Anak-anak kita hamil daftar di KUA. Ya kalau yang hamilnya mau tanggung jawab, tapi kalau tidak, yang rentan itu sebenarnya kemarin yang kita kumpulkan kemarin adalah kita harus tanggap terhadap perkembangan teknologi sekarang. Nah, kalau begitu kan apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh penyuluh sebagai bagian dari KUA untuk menghadapi tadi ya situasi yang semakin beraneka ragam, tantangannya semakin berat tadi itu apa, Bu? Ini menarik ya, kemarin sempat kita bahas. Ini saat ini kemarin waktu mau tahun baru kan? Ini tahun baru ini terjawab 3 bulan setelah itu. Karena saya yakin di malam tahun baru yang tidak kita ketahui mereka punya aktivitas, kita akan masuk nanti di bulan April. Mereka akan daftar nikah dadaan dengan kondisi yang siap untuk menikah karena hamil, kan? Ternyata enggak, jawaban itu salah gitu ya. Yang kita ucapkan itu salah. Baru di bulan beranjak bulan sudah ada hamil 2 minggu. Saya udah terlambat 2 minggu, Bu, gitu kan. Kita hitung bener gitu kan. Jadi yang kita lakukan, ini kita harus ambil langkah ini. Jadi sekarang kita ngadain ini, Bu. Kalau kita diundang pengajian kita langkahnya kita program semuanya keluarga sakinah. Keluarga sakinah, kita kemarin brus juga ada. Kemarin belum lama tanggal 23 Desember kita ngadakan brus di pondok pesantren. Brus itu apa, Bu? Brus bimbingan perkawinan usia sekolah. Oke, berarti untuk menyasar anak-anak usia sekolah. Anak-anak SMP kelas 3 itu sebenarnya sudah masuk. Ya. Tapi kita kan nggak bisa, itu hanya di pondok yang bisa. Kalau di sekolah itu di SMA itu bisa. Tapi kalau di pondok rata-rata SMA itu udah ikut SMP. Kita adakan itu. Di situ dibuat kita buat permainan yang menarik supaya anak itu terlibat. Wah, asik lah ini. Ternyata tidak perlulah kita menikah cepat gitu ya. Itu kita lakukan. Yang kedua, anak lebih fokus kepada dirinya. Itu yang kita lakukan juga. Sehingga sekarang program yang dilakukan di KUA adalah membuka seluas-luasnya konsultasi keluarga dengan sesuatu yang sangat menarik. Terus yang kedua, kita membuka on call. Berarti ada hotline gitu. Betul. On call siapapun yang ada masalah terkait dengan keluarga, mau telepon siap, di sewaktu-waktu siap. Tapi kalau untuk datang selama di jam kerja kita masih ada pekerjaan nanti. Nah, terus yang ketiga, kita memposisikan pokoknya materi kita lebih banyak ke keluarga sakinah, keluarga di mana anak-anak itu siap dan orang tua juga siap menjadi orang tua, anak itu juga siap menjadi seorang anak. Dan itu terbukti kelihatan hasilnya ya, Bu? Ya, kita menyatukan di 1 tahun ini kita menyatukan 4 yang mau cerai. Kita menyatukan anak-anak kami yang kemarin
sempat keluarganya bermasalah, kemudian ada yang mau nikah Bu, kalau kita nikah di usia muda gimana, terus ada beberapa kasus yang sebenarnya orang tua kekeh dengan keputusannya, ya maklum lah kalau kita lihat dengan keputusan kejawaannya, kita bisa menyelesaikan dengan kebaikan-kebaikan dengan bahasa agama yang tepat untuk mereka. Oke Bu, mungkin terakhir ya Bu ya, ini mungkin sekaligus juga untuk semacam bukan pesan tapi kan sharing ke teman-teman KUA ya, karena mungkin teman-teman penyuluh di seluruh Indonesia juga mengalami gitu. Ya, nah kalau saran Ibu apa sih untuk menjadi seorang penyuluh agama, terutama untuk kaitannya dengan menghadapi kasus anak-anak yang rentan? Kalau saya sih gini, teman-teman beranjaklah dari zona nyaman, keluarlah, tidak hanya di masjid, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di tempat situ saja, tapi melangkahlah keluar, bukalah lebar-lebar, di sekitar kita banyak anak-anak yang membutuhkan tangan kita, membutuhkan perlindungan kita, membutuhkan hadirnya kita sebagai seorang penyuluh, bahwa kita dirindukan mereka karena mereka pengen curhat terhadap kita, pengen tahu bagaimana mereka itu dilindungi, mereka itu disayangi. Hak-hak anak itu tidak hanya menjadi tugasnya orang tua saja, tetapi kita sebagai seorang pemuka agama, sebagai seorang penyuluh agama yang tahu bahwa anak itu adalah bagian terpenting dalam negara. Mari kita lindungi anak-anak kita jaga hak-hak anak-anak kita dari orang-orang yang tidak tepat dalam melakukan pengasuhannya, khususnya para orang tua dan para orang-orang di sekitar mereka yang punya niat jahat terhadap anak-anak kita. Lindungi dari gadget, lindungi dari pengasuhan yang kurang tepat, dan lindungi dari orang-orang yang tidak ingin mereka hadir, mereka besar, mereka tumbuh menjadi generasi-generasi penerus bangsa Indonesia. Mari langkahkan kaki, ambil prospek ke depan, bahwa jenengan akan menjadi seorang yang dirindukan oleh anak-anak dan surga. Baik, terima kasih banyak Bu Wahyu sharingnya, saya belajar banyak hari ini. Demikian sahabat Sobat KUA, pertemuan sharing kita dengan Bu Wahyu kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.